secara de jure, secara hukum, pada saat itu Jepang sudah seharusnya angkat kaki dari bumi Indonesia, namun pada kenyataannya tentara Jepang masih bercokol di Indonesia ketika proklamasi dibacakan. Hadirin para peserta upacara yang berbahagia, kemerdekaan merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mengusir penjajah dan memerangi imperialisme. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, dan dampak dari penjajahan itu seluruh sendi kehidupan menjadi luluh lantak, hancur berantakan. Kemiskinan, kesehatan, pendidikan, semuanya tidak bisa kita nikmati. Indonesia benar-benar dalam situasi gelap karena penjajahan. Oleh karena itu, kemerdekaan merupakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia untuk belajar menjadi bangsa yang mandiri dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ratusan pahlawan gugur dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Kita bahkan merasa enggan dan malas untuk 30 menit ikut upacara bendera. Oleh karena itu, marilah kita niati upacara ini sebagai bentuk sumbangsih kita, sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat yang berupa kemerdekaan. Para peserta upacara yang berbahagia, kemerdekaan juga merupakan pintu gerbang bagi bangsa Indonesia memasuki era baru, yaitu era kemerdekaan, di mana kita sebagai bangsa telah memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan saat ini pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengisi kemerdekaan dengan baik? Apa yang telah kita berikan kepada bangsa ini dalam rangka mengisi kemerdekaan? Hadirin para peserta yang berbahagia, para peserta upacara yang berbahagia, saat ini Indonesia sedang memancang visi Indonesia Emas 2045, dan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Apakah kita bisa mewujudkan mimpi itu? Tentu kita harus memelihara optimisme. Kita harus yakin bahwa kita bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 itu. Kita punya sumber daya alam yang melimpah. Indonesia itu terkenal sangat kaya raya dengan kandungan emasnya, nikelnya, tembaganya. Akan tetapi kekayaan alam tidak cukup. Yang paling penting adalah sumber daya manusia, dan kita adalah orangnya. Terutama kalian-kalian yang masih berada di lembaga-lembaga pendidikan, yang masih SD, yang SMP, yang sedang kuliah. Disitulah, di tangan kalianlah masa depan Indonesia itu ditentukan. Sumber daya manusia menjadi sangat penting, apalagi di era digital saat ini. Ada 3 hal penting yang harus kita pegangi. Yang pertama, untuk mencapai visi Indonesia Emas, kita butuh sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas atau kemampuan yang mumpuni, cerdas, intelek, punya keahlian, punya keterampilan digital, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan global. Oleh karena itu, dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, marilah kita bekali
diri kita dengan kemampuan-kemampuan yang baik, baik secara intelektual. Kita harus menjadi generasi yang cerdas, yang terampil, dan memiliki karakter yang kuat. Yang kedua, modal utamanya adalah kita harus memiliki integritas. Integritas itu adalah kesesuaian apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Integritas itu adalah kejujuran dan tanggung jawab. Yang jadi siswa, silakan belajar sekuat tenaga. Yang bekerja, silakan bekerja dengan bertanggung jawab. Yang pejabat, silakan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Hindari perilaku koruptif, manipulasi, dan lain sebagainya. Pintar, cerdas tidak akan ada gunanya apabila tidak diikuti dengan kejujuran, dan itu adalah integritas. Yang ketiga, hal penting harus dijaga adalah kontinuitas atau kesinambungan. Jadi semua aktivitas untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang baik itu harus dijaga kesinambungannya. Kita jangan pernah berhenti belajar. Kita jangan sampai bosan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan sekali lagi, semua tanggung jawab itu berada di atas genggaman generasi muda Indonesia pada saat ini. Dan yang terakhir adalah solidaritas. Kerjasama yang baik antar semua unsur, antar semua aspek. Rakyat dengan pemerintahnya harus bersinergi. Murid dengan gurunya harus saling menghargai. Yang mahasiswa dengan dosen dan orang-orang direktoratnya juga harus saling menghargai. Apabila kita mampu menjalin kerjasama yang baik, insya Allah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju akan segera terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu peserta upacara yang berbahagia, terakhir saya atas nama Kepala Desa Kertakenalau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselaksananya upacara pada pagi hari ini, terutama kepada anak-anak Karang Taruna, anak-anak KKN, dan seluruh perangkat desa. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari saya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum